Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kita bahas soal dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Baik, langsung saja soal nomor satu ya. Sebuah bola pejal homogen yang masanya M dan jari-jarinya R menggelinding pada bidang horizontal dengan kelajuan 20 meter per second. Ya. Bola tersebut kemudian menaik ke bidang-bidang yang sudut kemiringannya 30 derajat. Jika energi yang hilang akibat gesekan dapat diabaikan, maka tentukan ketinggian yang dapat dicapai bola terhadap bidang horizontal. Ya, di sini dia ada kecepatan awalnya yaitu 20 meter per second, kemudian dia kecepatan akhirnya 0 karena menaiki suatu bidang miring. Baik, di sini kita bisa cari ya, yang ditanyakan adalah H-nya ini. Jadi kita tanyakan H ini. Kita bisa gunakan rumus yaitu rumus V sama dengan akar 2GH dibagi 1 plus K. Gitu ya. Nah, di sini bola pejal. Perhatikan bola pejal momen inersianya sama dengan 2/5 M R kuadrat. Nah, berarti ya nilai K-nya itu adalah 2/5. Hingga kita bisa masukkan K-nya di sini yang ditanya adalah H. Baik, kita buka akarnya sehingga kita harus kuadratkan. Jadinya V kuadrat untuk menghilangkan akar. Jadinya 2GH dibagi 1 plus K gitu ya. Oke, V kuadrat kita masukkan dia 20 kuadrat sama dengan 2. G-nya adalah 10. H-nya kita cari. Bagi 1 ditambah K-nya adalah 2/5 gitu ya. 400 sama dengan 20H dibagi 1 tambah 25 adalah 7/5 gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Di sini kita bisa coret ya 400 dengan 20 berarti di sini sisanya 20. Sehingga apa? 20 sama dengan H dibagi 7/5. Sehingga H adalah 20 dikali 7/5 gitu. Ini 20 kali 7, 140 dibagi 5. Nah, 140 dibagi 5 itu adalah 28 meter ya. Jadi 28 meter ketinggian yang bisa dicapai bola tersebut. Baik, kita lanjutkan soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Dua buah benda masing-masing dengan masa M14 kg, M22 kg ya. M22 kg dihubungkan dengan seutas tali. Katrol pejal. Ya, kalau katrol pejal berarti momen inersianya seperti dia silinder pejal yaitu setengah M R kuadrat, di mana K-nya itu adalah setengah gitu ya. Bermasa 4 kg. Nah, 4 kg ini masa katrol. Jadi M besar gitu. Jika sistem mula-mula diam, maka hitung waktu yang diperlukan benda bermasa M2 untuk menyentuh lantai. Baik, di sini kita cari percepatannya dulu. Kita cari percepatan A sama dengan, yaitu di sini ada, kita gambar gayanya dulu ya. Ada W2. Kemudian ini ada gaya gesek. Gaya gesek. Nah, M1 dia bendanya arah geraknya ke kanan, sementara M2 arah gerak ke bawah. Nah, arah gerak ke kanan untuk M1 sehingga gaya geseknya adalah ke arah kiri, FK. Gitu ya. Nah, A ini adalah W2 dikurang FK dibagi, nah K dikali massa katrol ditambah M1 ditambah M2. Nah, di sini gaya gesek kinetisnya belum ada. Kita cari dulu gaya gesek kinetis, yaitu FK sama dengan mu K dikali N. N-nya adalah N1. Kalau kita gambarkan N1 itu dia ke atas, tegak lurus terhadap bidang sentuh benda. Kemudian ada W1. Nah, gitu ya. Sehingga di sini N1 sama dengan W1. Sehingga mu K dikali W1. Mu K-nya 0,25, W-nya adalah M1 kali G gitu ya. Berarti 40 Newton. M1-nya 4, G-nya 10, jadi 40. Sehingga gaya gesek kinetisnya adalah 10 Newton. Baik, kita masukkan ke dalam nilai A ya.
W2 berarti masanya 2 kilogram berarti 20 Newton dikurangin 10 Newton dibagi K-nya itu setengah, masa katronnya adalah 4 ditambah M1-nya 4 ditambah M2-nya 2. 10 dibagi setengah kali 4 2 ditambah 4 ditambah 2. Berarti 10 dibagi 10 per 8 sama dengan 5 per 4 meter per second kuadrat. Nah, sudah dapat A, kita gunakan rumus GLBB ya. GLBB, di mana GLBB itu adalah S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, di sini karena V0-nya itu adalah 0 ya. Jadi V0-nya itu sama dengan 0. Kemudian S-nya itu sama dengan H, yaitu 1,5 meter. Sehingga kita langsung masukkan angkanya 1,5 sama dengan 0. 0 dikali waktu adalah 0. Ditambah setengah, A-nya 5 per 4. T-nya ditanya, T kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Ditanya adalah T kuadrat. Sehingga 1,5 kita jadikan pecahan saja ya. Yaitu 3 per 2 sama dengan 1 per 2 dikali 5 per 4 adalah 5 per 8 T kuadrat. Nah gitu ya. Sehingga T kuadrat itu sama dengan 3 per 2 dibagi 5 per 8 atau dikali 8 per 5 gitu ya. 8 bagi 2 itu adalah 4 sehingga dia 12 per 5 sama dengan 2,4. Nah, ini T kuadrat 2,4. Berarti T-nya adalah akar 2,4 gitu ya. Nah, bisa dihitung akar 2,4 itu adalah hasilnya 1,55 ya, second. Oke. Next nomor 3. Batang homogen AB itu sama dengan L ya. Jaraknya itu L. Beratnya 50 Newton. Berada dalam keseimbangan seperti terlihat pada gambar di samping. Batang ditahan di tali OC pada kedudukan AC-nya 2 per 3 L. Baik, di sini berarti AC ya. Nah, AC itu 2 per 3 L. Nah, gitu ya. AC berarti ini adalah RT, jarak dari eh, poros ke titik tegangan tali. Kemudian ini adalah W1, ini adalah W2 gitu ya. W1-nya 50 Newton, W2-nya 100 Newton. Nah, R satunya itu adalah setengah ya, karena letak titik berat itu berada di tengah-tengah batang setengah L. Nah, porosnya adalah di A ya. Jadi porosnya adalah di A, ini poros. Gitu ya. Kemudian kalau untuk R2, R2 itu sama dengan panjang batang AB sama dengan L gitu ya. Kita gambarkan gaya-gayanya. Sudah di sini W1 50 Newton, W2 100 Newton, tegangan tali. Nah, ini kalau di sini adalah T, maka kita harus jabarkan dalam arah vertikal. Ini ya. Nah, ke dalam arah vertikal, maka kita sebut di sini adalah TY, di mana TY itu adalah T dikali sin 30 derajat. Nah, gitu. Sehingga sin 30 derajat setengah berarti setengah. Nah, gitu ya. Setengah T yang ditanya adalah tegangan talinya ya, T. Baik, kita gunakan di sini kesimpulan benda tegar syaratnya sigma torsi sama dengan 0. Sigma torsi A sama dengan 0, poros di A. Baik, untuk W1 dia kecenderungannya adalah berputar searah jarum jam.
W2 juga searah jarum jam. Sementara kalau T itu berputarnya adalah berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau searah jarum jam, momen gayanya adalah positif ya. Maka tau 1 ditambah tau 2 dikurangin tau T. Gitu ya. Sama dengan 0. Sehingga tau 1 tambah tau 2 sama dengan tau T. Tau 1 itu adalah W1 dikali R1 ditambah W2 dikali R2 sama dengan TY gitu ya, dikali dengan RT. Kita masukkan angkanya W1-nya 50, R1-nya adalah setengah L ditambah W2-nya adalah 100, R2-nya adalah L ya, sama dengan TY setengah T, RT-nya adalah 2 per 3 L. Nah, di sini luas kiri maupun luas kanan ada L, kita coret, serepet, serepet, serepet gitu ya. 50 kali setengah, 25 ditambah 100 sama dengan, ini coret juga, sehingga sepertiga T. Nah, 100 tambah 25, 125 sama dengan sepertiga T. Maka T-nya adalah 125 dikali 3. Itu adalah T. 125 dikali 3, yaitu 375. 375 Newton. Oke, itu yang D. Next, soal nomor 4. Sebuah badan homogen ABCDE memiliki bentuk seperti gambar berikut nih ya. Letak titik berat bidang yang diarsir terhadap sisi AB. Nah, sisi AB ini adalah sumbu X arah horizontal, maka titik berat yang kita cari adalah titik berat terhadap titik berat pada titik sumbu Y. Y0 yang kita cari ya. Udah gabungan di sini. Langkah pertama ada dua bangun ya. Yang bangun pertama ini bangun 1, kemudian bangun 2. Bangun 1 merupakan persegi panjang ya. Ya, persegi panjang ABCE ya. ABCE. Kemudian bangun 2 itu adalah segitiga. Segitiga CDE. Kita cek sekarang bangun 1 yaitu luas dan titik berat sembunyinya. Luasnya A1 sama dengan panjang kali lebar ya. 6 dikali 8 yaitu 48. Kemudian Y1 titik berat sumbu Y yaitu adalah setengah dari 8 ya, setengah dari lebarnya, setengah dikali 8 sama dengan 4. Oke, itu bangun 1. Kemudian bangun 2. Nah, bangun 2 A2. Nah, tingginya berapa? Tingginya ini adalah dari sini ya, ini tingginya. Nah, T-nya. Oke, T-nya berarti di situ T sama dengan 4 ya, dari 4 ke 8 itu 4. Setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah 6 ya. 6 dikali tingginya adalah 4, yaitu 12. Kemudian Y2, nah titik beratnya. Perhatikan dia segitiganya alas berada di
atas gitu ya. Alasnya berada di atas dan di titik koordinat 8 disembunyi. Maka karena dia ke bawah arah segitiganya, maka 8 dikurangin titik beratnya adalah sepertiga dikali T. 8 dikurangin sepertiga, T-nya adalah 4. 8 dikurang 3 per 4. Nah, ini 8 dikurang 3 per 4. Yaitu 8 itu kita jadikan 32 per 4 ya. Dikurangnya 3 per 4. 32 dikurang 3 yaitu 29 per 4. Ini adalah titik berat sumbu Y di bangun kedua. Baik. Nah, karena yang ditanya adalah yang diarsir, bangunnya diarsir. Kalau bangunnya diarsir berarti bangun satu dikurangin bangun dua gitu ya. Bangun satu dikurang bangun dua. Y0 berarti Y1 dikali A1 dikurangin Y2 dikali A2. Dibagi A1 dikurangin A2. 4 dikali 4 8 dikurangin Y2-nya 29 per 4. A2-nya 12. Dibagi 4 8 dikurangin 12 gitu ya. Maka Y0 4 kali 4 8 yaitu 192 ya. Dikurangin, nah ini 12 bagi 4 bisa nih 3. Tinggal 29 kali 3. 29 kali 3, 87 ya. Dibagi 48 kurang 12. Itu merupakan 36. 192 dikurang 87, itu 105 ya. Baik, 105 per 36 berarti ya. 105 per 36 jawabannya. Maka kita lihat di situ kita sederhanakan dibagi berapa ini. 105 per 36 jawabannya. Tidak ada nih ya 105 per 36. Baik, kita lanjutkan di nomor selanjutnya. Nomor 5, batang homogen 100 Newton dipakai sebagai tuas. Lihat gambar di bawah ini, di manakah harus dipasang penyangga agar beban 1500 Newton pada ujungnya satu dapat diimbangi dengan beban 200 Newton pada ujungnya. Ditanya ini X-nya ya. Nih, udah dikasih tahu nih gambarnya ada.
Jadi titik penyangganya ini penyangga nih ya. Ini penyangga. Atau sebagai poros di sini ya, ini porosnya. Nah, gitu. Jaraknya berapa nih? X-nya berapa dari ujung sebelah kiri? Nah, kita nggak dikasih tahu panjang batangnya berapa gitu ya. Batang homogen aja, nggak tahu panjangnya. Di sini berarti panjang batangnya itu kita buat dari sini ke sini ya, panjang batangnya itu adalah L gitu ya. Maka dari 200 ke titik poros X, maka dari poros ke 500 Newton itu adalah L min X. Ya, kita sebut saja ini adalah W1, kemudian ini adalah W2, sini adalah W batang, WB gitu ya. Dengan poros di sini. Baik, arah putarannya kita tentukan untuk W1 berarti dia ke arah kanan ya. Berarti berlawan arah jarum jam. Kemudian WB juga berlawan arah jarum jam. Sementara W2 itu arah torsinya searah jarum jam. Baik, kita gunakan syarat keseimbangan benda tegar yaitu sigma torsi gitu ya sama dengan nol. Torsinya di titik S ini ya porosnya. Maka sigma torsi S. Nah, ini R1-nya itu sama dengan X. Kemudian R2-nya gitu ya. Elemen X. Sementara R3 ini. Nah, ini adalah R3. Berarti kan R3, ya R3 ini berarti dari sini X ya. Jadi X dikurangin, karena dia kan di tengah-tengah ya setengah L ya. Dikurang L per 2. Nah, ini adalah untuk R3. X dikurang L per 2. Maka yang positif itu adalah torsi 2 ya. Maka torsi apa namanya? 2 dikurangin torsi 1 dikurangin torsi B. Sehingga torsi 2 sama dengan torsi 1 ditambah torsi B. Pindah ruas. Torsi 2 berarti W2 dikali R2 sama dengan torsi 1 W1 dikali R1. Berarti WB dikali R3 kita sebutnya. W2-nya 500, R2-nya elemen X. W1-nya 200, R1-nya berarti X ditambah 100, R3-nya X dikurangi L per 2. Oke, gitu. Yang ditanya adalah X-nya ya. Yang ditanya lagi-lagi adalah X. Baik, kita masukkan di sini berarti 500L dikurangi 500X. Sama dengan 200X ditambah 100X dikurangin 100 dikali L per 2 adalah 50L. Baik, yang L-nya kita pindahkan ke mana nih ya? Ke kanan boleh atau ke kiri boleh. Baik, yang L kita pindahkan aja dia ke kiri, ke kanan ya. Apa namanya ke kiri. 500L dikurangi ditambah ya, min 50L pindah ke kiri jadi plus 50L sama dengan 200X ditambah 100X min 500X ke kanan jadi plus. Itu ya. 550L 200 100 500 800X. Ya, berarti apa? X-nya adalah 550L dibagi 800. Itu sama dengan X gitu ya. Ini kita coret. Sehingga X-nya adalah
55 dibagi 8 L gitu ya. 80 ya, 55 dibagi 80. Nah, gitu ya. Jadi tinggal dibagi berapa dia X-nya. Itu 0,69 ya, 69 L gitu ya. Jadi kira-kira dia 0,69 L. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.